Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari atas nama Abdul Azamzi Khoidir, Nurjana, Nur Hanifa Puspita Asri, Noval Anindita Haripurtanto, Nofranda Raimon. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul penggunaan Instagram sebagai media advertising informasi pariwisata. Perkenalkan, nama saya Nurjana sebagai pemateri awal. Pendahuluan menyiapkan masyarakat untuk dapat menghadapi perkembangan teknologi tertentu. Kemampuan literasi digital diperlukan ditingkatkan. Pendidikan literasi digital sudah harus dimulai di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Perbedaannya ekonomi masyarakat saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Salah satunya dengan menggunakan media sosial untuk berwirausaha. Media sosial dapat mempengaruhi semua orang, konsumen, dan organisasi untuk mengambil keputusan sehingga banyak pelaku bisnis yang saat ini berlomba-lomba untuk memanfaatkan media sosial. Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian kegiatan yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian suatu negara, seperti Indonesia misalnya. Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pemasukan devisa negara. Hal tersebut didasarkan kepada kondisi alam, potensi alam yang dimiliki, luas wilayah serta budidaya. Budidaya yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai daya tertarik terhadap turis-turis atau pengunjung yang berkunjung ke Indonesia. Secara kultur Indonesia banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang kuantitas dan kualitasnya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Memiliki banyak daya tarik. Hal tersebut bisa ditunjukkan ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan-kegiatan secara kualitas dan kualitas tidak dimiliki oleh bangsa lain. Halo semuanya, nama saya Muhammad Abdullah Azam Khaidir dari kelompok 6 untuk pelajaran ICT Literasi, dan sekarang saya akan melanjutkan teman saya untuk menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka dalam proposal penggunaan Instagram sebagai media advertising informasi pariwisata. Pertama kita harus tahu dulu definisi ICT Literasi. Literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya dalam mendukung dunia pendidikan dan ekonomi. Literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi, akan tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan, dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Di sisi lain, literasi digital mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukannya karena menyangkut dampaknya terhadap masyarakat. Manfaat ICT literacy ada 10, ada menghemat waktu, belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, selalu memperoleh informasi terkini, selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat Anda bekerja, membuat lebih bahagia, dan yang terakhir mempengaruhi dunia. Elemen penting ICT literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Steve Wheeler di tahun 2012 dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures mengidentifikasi ada 9 elemen penting dalam dunia literasi digital, yaitu social networking, trans-literacy, maintaining privacy, managing digital identity, creating content, organizing and sharing content, reusing, repurposing content, filtering and selecting content, and self-broadcasting. Kedua, kita harus tahu advertisement itu apa. Menurut Cambridge Dictionary, advertisement atau iklan adalah sebuah gambar, film pendek, lagu, dan lain-lain yang mencoba untuk membujuk orang untuk membeli sebuah produk atau jasa, atau sepotong teks yang memberitahu orang-orang tentang sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Biasanya iklan juga dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat ditemukan di tempat-tempat umum, internet, koran, dan lain-lain. Iklan mempunyai tujuan sendiri. Iklan dibuat semenarik mungkin untuk mempromosikan produk atau jasa. Fungsi iklan adalah untuk mempromosikan produk atau jasa dan menarik minat calon pembeli atau customer untuk membeli produk atau menggunakan jasa penjual atau penyedia jasa. Konsep advertisement ada persuasif, tujuannya untuk menarik minat pembeli, maka teksnya harus bisa meyakinkan orang untuk membeli produk atau menggunakan jasanya. Ada imperatif, misalnya yang ada dalam iklan berupa kalimat-kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah, dan ada informatif. Iklan juga harus bersifat informatif agar calon pembeli atau pelanggan tahu benar produk atau jasa apa yang diiklankan. Yang terakhir yang kita harus tahu adalah sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Tipe dan contoh sosial media. Pertama ada social network, contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Ada untuk discuss, contohnya Zoom, Yahoo, Skype, dan lain-lain. Ada yang share, yaitu YouTube, Instagram, SlideShare, dan lain-lain. Dan ada juga publish, WordPress, Wikipedia, blog, dan lain-lain. Maksud dan tujuannya adalah pengembangan ICT dalam promosi pariwisata Indonesia dengan menggunakan bantuan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lokal sampai mancanegara. Itu adalah tinjauan pustaka untuk bab 2-nya. Selanjutnya, metode penelitian akan dilanjuti oleh rekan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafalani Hari Supriyanto dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam penggunaan Instagram sebagai media advertising informasi pariwisata. Baik, dalam metode penelitian kali ini, kami menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang sedang berlangsung. Metode ini menggambarkan adanya perkembangan dalam penyelesaian masalah dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 10 kuesioner menjadi 50 responder. Berdasarkan dengan kuesioner yang kami ajukan dan berdasarkan responden yang kami dapatkan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa seluruh responden kami menggunakan media sosial, khususnya media sosial Instagram. Penggunaan media sosial menjadikan sumber informasi yang jelas, khususnya dalam eksplor tempat wisata yang ada di Indonesia. Maka bersama ini kami dapat menyimpulkan
bagian diagram rencana proyek kami sebagai berikut. Yang pertama, kami memilih media sosial Instagram untuk mempromosikan pariwisata. Lalu yang kedua, berikut adalah contoh user bisnis Instagram yang memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia dengan nama akun @infopariwisata-indonesia. Lalu yang ketiga, pengguna Instagram dapat mengakses tentang info pariwisata dengan link yang tertera di bio profil Instagram. Yang keempat, apabila pengguna Instagram tertarik untuk membeli paket wisata yang ditawarkan, maka akan menghubungi ke penjualnya langsung atau user bisnis. 5. Setelah terjadi kesepakatan antara customer dan penjual, maka customer yang membeli dapat langsung membayarkan dengan metode digital platform seperti mBanking, OVO, GoPay, Aja, dan yang lain. Baik, syarat-syarat untuk mendapatkan promosi melalui layanan iklan di Instagram atau Instagram Ads sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mempunyai akun Instagram bisnis. Apabila kita belum mempunyai akun Instagram bisnis, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kita harus membuat konten yang menarik agar yang melihat profil Instagram bisnis kita itu tertarik dengan produk-produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, tentukan tema dasar berdasarkan dengan penjualan. Jadi kita harus menentukan fokus penjualan kita itu kemana, temanya seperti apa, seperti itu. Yang keempat, memberikan gambaran atau visual yang bagus. Baik, di sini hampir sama dengan poin nomor 2. Jadi untuk menarik perhatian para pembeli kita, maka kita harus menggambarkan konten kita itu secara visual yang baik, yang bagus, agar mereka itu tertarik dengan konten-konten kita. Yang kelima, buat tautan profil di akun Instagram sebagai contoh www.pariwisataindonesia.com. Jadi di sini agar mereka bisa percaya kalau akun kita ini adalah bukan akun tipu-tipu seperti itu, maka kita harus mencantumkan link resmi atau semacam biografi tentang pelayanan bisnis kita seperti itu pada profil akun Instagram bisnis kita. Lalu yang keenam, membuat iklan dengan menggunakan Google Ads atau Instagram Ads. Nah, maka ini kita harus bekerja sama ya dengan pihak ketiga tersebut seperti Google Ads atau Instagram. Seperti itu sih agar profil bisnis kita ini dapat dilihat oleh banyak orang seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Output dan target pencapaian. Instagram merupakan platform media sosial yang sangat populer karena digunakan oleh banyak orang. Sebagian besar pengguna ini menghabiskan rata-rata 28 menit sehari untuk menjelajahi aplikasi pada tahun 2020 dan sudah menjadi hal yang lumrah jika mayoritas pengguna Instagram mengikuti akun-akun travel untuk mencari informasi perjalanan. Karena kemudahannya, Instagram menjadi media yang tepat membangkitkan minat untuk menggunakannya. Posting gambar atau video, sukai dan komentar postingan. Ikuti tagar yang relevan dan bahkan mencari di hashtag dengan sangat mudah.
Instagram memungkinkan Anda untuk menjangkau banyak orang dari seluruh dunia. Tentu saja, hal itu bisa terjadi karena aplikasi ini digunakan oleh orang-orang di berbagai negara di dunia. Apalagi, kini Instagram memiliki fitur Tab Explorer. Khusus dengan fitur ini, akun-akun untuk promosi memiliki jangkauan yang lebih besar ke para penggunanya. Jangkauan yang luas membuat akun travel jadi punya kesempatan untuk menarik pelanggan dari luar negeri maupun dalam negeri. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 6.